Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dari saya, Sunarto Hadi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jember. Pada video kali ini, saya akan mencoba membuat sebuah aksi nyata dari modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti yang sudah kita pahami, Ki Hajar Dewantara adalah sosok pejuang kemerdekaan, sekaligus sebagai pejuang pendidikan yang kemudian mencetuskan semboyan pendidikan ing ngarsa suntulodo ing matya mangun karso tutpuri handayani. Semboyan ini memberikan makna yang mendalam bagi kita sebagai seorang pendidik dalam pendampingan dan mendidik murid kita. Ing ngarsa suntulodo memiliki makna bahwa sebagai pendidik kita harus mampu untuk memberikan teladan yang baik bagi murid-murid kita. Ing matya mangun karso menjadikan kita sebagai pendidik untuk selalu mampu membangun semangat dan motivasi terhadap murid-murid kita. Tuturi handayani mengandung makna bahwa kita sebagai pendidik harus mampu untuk memberikan dorongan, arahan, dan segala upaya untuk mengantar murid kita mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Semboyan Ki Hajar Dewantara ini memberikan inspirasi kepada saya untuk meneladani dan mengimplementasikan dalam kegiatan saya sebagai seorang pendidik. Mencurahkan segala upaya, tenaga, pikiran, dan kemampuan saya demi terwujudnya kemajuan pendidikan di negeri ini. Upaya untuk terus berubah menjadi lebih baik harus terus saya lakukan meskipun tidak sedikit aral dan rintangan yang menghalangi. Banyak hal yang saya rasakan dalam usaha saya untuk melakukan perubahan di kelas, termasuk saat saya mencoba merefleksikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Rasa khawatir dan takut menjadi momok yang paling saya rasakan saat itu. Karena selama ini yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran masih berkutat pada pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Hanya fokus pada materi dan KD yang ingin dicapai dan tidak memperhatikan karakter dan potensi yang dimiliki oleh murid-murid saya. Perasaan itu muncul dikarenakan rasa khawatir terhadap penilaian dari murid. Khawatir dianggap kurang adanya rasa keadilan dan khawatir KD atau materi tidak bisa tercapai dengan penuh. Konsep pendidikan dalam upaya memberikan kemerdekaan pada murid bukanlah hal yang baru sebenarnya bagi saya. Akan tetapi pada penerapannya masih kurang bisa saya lakukan secara maksimal, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya dalam melakukan perubahan ini. Dan untuk memudahkan melakukan perubahan itu harus saya mulai dari sebuah perencanaan yang matang, bukan hanya sekedar aksi nyata yang take action saja. Konsep student well-being yang merupakan tujuan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi fokus utama dalam saya melakukan perubahan. Dari sinilah memberi pemahaman bahwa seorang guru harus mampu menuntun laku murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, menjadi fasilitator yang melayani kebutuhan murid dalam mencapai tujuan belajarnya. Saya harus mampu memahami bahwa setiap murid memiliki karakter, potensi, gaya belajar, dan tujuan belajar yang beraneka ragam. Bertolak dari hal tersebut kemudian memunculkan gagasan baru pada diri saya. Pengumpulan data murid yang valid mutlak harus saya lakukan. Dan dari hasil pengumpulan data itu kemudian saya coba refleksikan lagi kepada masing-masing murid. Murid saya ajak untuk bercerita, berbagi pengalaman tentang layanan pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini bersama saya. Dari hasil refleksi ini dapat mengungkap keunggulan dan kelemahan diri saya selama ini dalam pembelajaran. Dan sebagai tindak lanjut dari hasil refleksi dan pengumpulan data ini, saya melakukan penyusunan perencanaan perbaikan menuju konsep merdeka belajar sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengumpulan data dan refleksi saya lakukan secara digitalisasi menggunakan form yang sudah saya sediakan untuk memudahkan murid dalam pengisian dan memudahkan saya untuk menganalisisnya. Pada proses pembelajaran, saya awali dengan proses penyusunan perencanaan yang didasarkan pada data dan hasil refleksi yang sudah saya lakukan sebelumnya.
perencanaan yang berbasis data, harapannya proses pembelajaran dapat saya lakukan sesuai dengan karakter, potensi, gaya belajar, dan tujuan belajar dari masing-masing murid. Perubahan inilah yang kemudian membuat saya harus benar-benar fokus dalam memberikan tuntunan dan arahan, serta menjadi fasilitator yang baik dalam proses pembelajaran murid-murid saya. Hal ini mungkin terlihat sederhana bagi sebagian guru, tapi bagi saya merupakan sebuah tantangan tersendiri yang harus saya biasakan. Mewujudkan merdeka belajar yang konsisten dan efisien bagi saya dan kebermanfaatannya harus dapat benar-benar dirasakan oleh murid-murid saya. Nama saya Bapak Fauzi, guru BK dari SMA Negeri 1 Kencong. Saya adalah teman sejawat dari Bapak Sinarto Hadi. Bapak Sinarto Hadi adalah guru yang baik, cerdas, dan memiliki ide-ide yang baru dalam proses pembelajaran maupun layanan di bidang bimbingan konseling, seperti pembuatan aplikasi, program-program layanan bimbingan konseling. Bapak Sinarto Hadi selama di sini memberikan efek yang baik buat SMA Negeri 1 Kencong, terutama di bimbingan konseling. Sangat membantu saya untuk proses pelayanan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kencong. Saya di sini mendukung Pak Sinarto Hadi dalam mengikuti program guru penggerak angkatan ke-9. Pak Hadi pasti bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisha Nabila Agatha dari kelas 10 Pelajaran informatika yang diajarkan Pak Narto itu sangat seru sekali, karena dalam pelajaran ini kita bisa langsung praktek dan langsung mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Narto. Penjelasannya sangat mudah sekali dan sangat mudah dipahami untuk kita yang seumuran. Terima kasih. Demikianlah aksi nyata yang bisa saya lakukan. Semoga bermanfaat dan memberikan perubahan yang signifikan bagi dunia pendidikan, utamanya di instansi tempat saya mengajar. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.